Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa musalliyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara yang saya hormati, dimanapun Anda berada, kita akan mengkaji tentang Risalatul Wudu, ya insyaallah yang akan kita bahas tentang dalil-dalil disyariatkan wudu, kemudian tentang keutamaan wudu, kemudian syarat sahnya wudu, rukun-rukunnya wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu, kemudian perkara-perkara yang disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu jika kita melakukan amalan tersebut. Yang pertama adalah dalil tentang disyariatkannya wudu. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Baik orang-orang yang beriman, ketika kalian berdiri untuk sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan kedua tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku-siku, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah sebagian daripada kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian ilal ka'bayn, sampai kedua mata kaki. Di ayat ini ada qiraat yang membaca dengan bacaan wa arjulikum, bukan bacaan wa arjulakum. Sehingga kalau umpamanya dibaca wa arjulikum, maka kaki bukan dibasuh tetapi diusap, karena atofnya, sambungnya adalah wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, maka usaplah sebagian daripada kepala kalian dan kaki kalian. Tapi qiraat Imam Asyim membaca dengan bacaan wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, lamnya lam fathah, maka kaki bukan sekedar diusap tetapi dibasuh, dikembalikan kepada faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, kedua tangan kalian sampai siku-siku, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, dan usaplah sebagian kepala dan basuhlah kedua kaki sampai kedua mata kaki. Nah, surah Al-Maidah ayat 6 ini yang menjadi dasar bagi disyariatkannya wudu, diperintahkannya wudu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka barang siapa yang ingin menjalankan sholat, apapun sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat fardu, maka wajib harus berwudu terlebih dahulu jika memang sudah batal wudunya. Adapun dalil dari sunnah Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Rawahu Syaikhan wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Tidaklah Allah menerima sholat salah seorang di antara kalian idza ahdatsa, ketika berhadas, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa sholat kita, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali harus didahului dengan bersuci atau berwudu. Di hadis yang lain dari An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Miftahul jannah as-shalah, wa miftahus shalah at-tahur. Kata Rasulullah, miftahul jannah, kuncinya surga adalah as-shalah. Wa miftahus shalah, dan kuncinya salat adalah at-tahur, yaitu berwudu atau bersuci. Nah, berdasarkan hadis ini, kunci diterimanya sholat di samping khusyuk, sempurna rukuk dan sujudnya, kunci untuk masuk ke dalam sholat yang sempurna harus didahului dengan bersuci yang baik, yang benar, yang sempurna sesuai dengan rukun-rukunnya, dan juga sunnah-sunnahnya wudu juga dilakukan. Kalau wudunya benar, ya, rukun-rukunnya dilakukan, sunnah-sunnahnya juga dilakukan, maka insya Allah dia sudah membuka pintu untuk sholat dengan baik, ya. Karena memang sholat, menegakkan sholat harus dimulai dari berwudu dengan baik, ya, membaguskan wudunya. Membaguskan wudu berarti ya menyempurnakan wudu dari mulai rukun dan sunnah-sunnahnya. Kemudian harus awal waktu, syukur-syukur bisa berjamaah, kemudian sempurna rukuk dan sujudnya, artinya harus tumakninah, syukur kemudian disempurnakan dengan khusyuknya, maka itu yang baru disebut dengan aqimus shalah, menegakkan sholat. Di hadis yang lain, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lah, wala sholata liman la tahura lah, wala dina liman la sholata lah, innama mawdi'us sholah minad din ka mawdi'il ra'si minal jasad. Rawahu Tabarani fil Awsat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanatalah, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah. Wala sholat liman la tahuralah, dan tidak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudu atau tidak bersuci terlebih dahulu. Wala dina liman la sholatalah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak sholat. Innama mawdi'us sholah minad din, sesungguhnya kedudukan sholat di dalam agama kama mawdi'ir ra'si minal jasad, seperti kedudukan kepala di dalam jasad. Artinya saking pentingnya sholat ini diibaratkan oleh Kanjeng Nabi, oleh Rasulullah SAW seperti kepala kita. Bagaimana kalau seseorang hilang kepalanya, tentu tidak disebut lagi sebagai manusia. Kalau masih cacat kakinya, hilang tangannya, masih disebut manusia selama masih ada kepalanya. Tetapi ketika seseorang sudah hilang kepalanya, maka tidak layak disebut manusia, ya, karena dia sudah pasti mati, ya. Begitupun dengan sholat, maka sholat ketika sudah ditinggalkan oleh seorang muslim, maka dia tidak layak menjadi seorang muslim karena dia sudah kehilangan kepalanya agama, ya, pangkalnya agama, pokoknya agama, yaitu as-shalah. Kemudian di hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la sholata liman la wudu'a lah, wala wudu'a liman la yadhkuru ismallahi ta'ala alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman la wudu'a lah, tidak ada salat bagi orang yang tidak punya wudu, wala wudu'a liman la yadhkuru ismallahi ta'ala alaih, dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut asma Allah ketika dia berwudu. Berdasarkan hadis ini, membaca basmalah wajib, tetapi ketika para ulama berijtihad, maka membaca basmalah hukumnya sunnah saja. Ini termasuk bagian daripada sunnah sholat.
Kembali kepada pokok persoalan yaitu masalah wudhu. Jadi wudhu ini adalah termasuk syariat yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Maka sangat baik kalau kemudian wudhu kita sempurnakan. Dan selanjutnya akan kita bahas tentang keutamaan wudhu. Untuk itu akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Demikian dari saya, Kadam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.